Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang kita cintai ini dalam rangka silaturahim dan juga talabul ilmi. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan dapat menggugurkan dosa kesalahan kita, dan juga semoga orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, Allah ampunkan dosa kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan juga orang tua kita yang masih ada, ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani rohaninya, kabulkan hajatnya dan doanya, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Semoga kita pun juga kelak mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, alhamdulillah Bapak Haji Ahmad Kosasi yang setia setiap malam Sabtu menemani kita dalam rangka thalabul ilmi. Kita doakan beliau semoga selalu sehat walafiat, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada bapak-bapak yang lain, ada enggak? Pak Barjo dan Pak Wisi, ya semoga mereka berdua juga sehat walafiat, panjang umur, qabul hajatnya. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirah, masih kajian kita dalam kitab sifat 20 yang sekarang masuk di sifat alimun, yang artinya Allah Maha mengetahui. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Allah taala mengetahui dengan apa-apa yang telah dibuat oleh hambanya. Jadi apapun yang dilakukan oleh hambanya, Allah Maha mengetahui. Nah, maka patut bagi kita yang beriman, ya, berkeyakinan, ya, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan maksiat, atas perbuatan ingkar pada Allah. Karena apa? Allah alimun, mengetahui. Maka di dalam sabda Rasulullah, ma huwal ihsan. Begitu Rasulullah ditanya apa itu yang dimaksud dengan ihsan, maka Rasulullah berkata, berfirman, bersabda, anta'budallaha ka'annahu tara fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Maksudnya apa ihsan ini? Yaitu seolah-olah kau beribadah kepada Allah, kau dapat melihat Allah. Tapi apabila kau tidak dapat melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat engkau. Maknanya dimanapun kita berada, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang beriman harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang takut kepada Allah, ganjarannya sorga, gitu. Jadi kalau orang takut kepada Allah, ganjarannya apa? Sorga. Nah, kalau kita seorang manusia, begitu kita takut, maaf, sumpama takut sama hewan. Kalau takut sama hewan, hewannya hewan buas seperti singa, kira-kira kita mendekat apa menjauh?
Nah, itulah kalau kita takut dengan hewan yang buas. Tapi kalau kita takut kepada Allah, jangan menjauh. Harusnya apa? Mendekat. Itu bedanya tuh, takut kepada Allah dengan takut kepada hewan. Jadi makna takut kepada Allah semakin mendekat. Karena janji Allah apa? Bagi orang yang takut, yang takwa, janjinya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaan pada diri kita, kira-kira kita takut nggak sama Allah? Kalau takut pasti ibadah yang diperintahkan dikerjain, ibadah yang dilarang pasti ditinggalin. Nah, jadi yang tahu takut enggaknya kadarnya masing-masing, dirinya masing-masing. Kalau emang kita takut sama Allah, pastinya semakin mendekat. Jadi kalau makna takut kepada Allah bukan semakin menjauh. Kalau kita takut sama Allah, harusnya semakin mendekat. Nah, itulah makna takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kalau takut kepada Allah, kita mendekat kepada Allah, maka ganjarannya adalah pahala dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang takut, makna bahasa Arabnya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar tawakal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dari sesuatu yang tidak terduga-duga. Maka intinya takwa. Maka siapa yang takwa, insyaallah Allah permudahkan urusannya. Nah, semoga kita pulang dari sini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hidayah, taufik, dan pulang langsung kita praktekkan, kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kadar takutnya masing-masing yang tahu dirinya masing-masing. Begitu deraba, ya Allah, saya ternyata lalai, berarti belum takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sifat Allah alimun, mengetahui. Jadi dimanapun kita berada, Allah maha mengetahui. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, Allah maha mengetahui. Nah, semoga Allah berikan hidayah pada kita. Amin ya rabbal alamin. Bicara hidayah ini sangat penting. Ya, jadi sangat penting. Kita pun bisa duduk di sini lantaran apa? Ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada hidayah nggak mungkin. Karena hidayah ini di dalam syair Syekh Al-Imam Busiri mengatakan, apabila jiwa seseorang terpatri hidayah, maka tubuhnya bergairah untuk beribadah. Jadi kalau jiwa kita sudah terpatri dengan hidayah, maka kita akan gairah melakukan ibadah. Nah, tanya dah, kira-kira ngaji setiap malam Sabtu gairah apa enggak? Nah, kan kita raba. Kalau gairah berarti dapat hidayah. Kira-kira ngerjain salat 5 waktu gairah atau enggak? Kalau gairah berarti dapat hidayah. Atau baca Quran dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis ibadah. Nah, jadi hidayah itu membuat zahir kita, batin jasmani kita bergairah untuk beribadah. Kalau nggak ada hidayah, susah. Biarpun majlis depan biji matanya, ini bahasa halus ya. Kalau nggak ada hidayah, biar majlis depan biji matanya, musolah depan biji matanya, masjid depan biji matanya, nggak bakalan bisa nyampe. Padahal musolah begitu belia beludah, nyampe teludah. Dia nyambit kelewatan sambitan. Tapi kalau nggak dapat hidayah, susah. Walaupun jauh susah kita melangkah, tapi kalau dapat hidayah, maka jarak itu jadi dekat dan langkah kita menjadi ringan. Tuh, makanya hidayah itu ya apabila terpatri pada jiwa seseorang, maka tubuhnya bergairah untuk beribadah. Jadi harus semangat ya memohon hidayah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ibu-ibu tuh ya, ibu-ibu kalau buat pengajian Masya Allah luar biasa ya, rajin. Makanya kalau ibu-ibu kalau ngaji kan ada selawatannya. Tahu nggak selawatannya? Hafal nggak?
yang salatullah salamullah ala taha rasulin. Baca salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Syairnya tahu nggak? Syairnya, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, jangan sampai ketinggalan, karena itu kewajiban. Tuh, begitu dibilang kewajiban, kalau orang perempuan dapat hidayah, langsung ngumpul, ngegereyek kayak bebek. Iya, begitu suatu kewajiban, wah, lihat ibu-ibu, Masya Allah, ngaji mingguan. Siapa ngaji mingguan yang rame? Ibu. Ngaji bulanan, siapa yang rame? Arisan, siapa yang rame? PKK, siapa yang rame? Yang nyolong duit laki siapa? Tanggung jawab ya. Itu direkam tuh, Bu. Itu dibilang yang nyolong duit suami ibu-ibu. Jadi lihat tuh, kalau dapat hidayah tergerak. Tapi kalau kata ibu sebelah sono, dijawab sholawatnya. Kan tadi ibu sebelah sini ngejawab, itu sebuah kewajiban. Ibu sebelah sono jawab, bukan saya nggak mau ngaji, karena saya lagi nyuci. Tuh, nyuci pakaian suami, karena tiap hari gonta-ganti. Ada aja orang kalau nggak mau ngaji mah ada aja alasannya. Lagalan nyuci di bawah-bawah. Tuh alasan orang kalau nggak dapat hidayah. Ada. Tapi kalau orang dapat hidayah, begitu dibilang ngaji, langsung buru-buru dia, ya, bergerak. Tahu misal ngaji jam 8, jam 3 sore udah rapi. Gitu. Itu lantaran memang tahu ada pengajian. Yang namanya ibu-ibu rajin. Yang paling susah bapak-bapak sama anak muda dah. Anak muda tuh kalau ngaji kayak model narik kebok dari buntutnya. Susah nggak? Lah 10 orang, 15 orang juga nggak bakal bergerak sekebok. Itu dia, makanya anak laki itu anak muda sama tuh susah. Bapak-bapak juga begitu. Ya. Lah alhamdulillah Pak Haji istiqomah. Yang bapak-bapak yang lain coba. Maka yang bapak-bapak yang lain juga baca dia salawatan, nggak mau kalah sama ibu yang tadi nyuci. Apa baca salawatnya dia, nyawatnya? Tadinya saya mau berangkat ngaji, tapi penyakit saya datang lagi. Tuh, asam urat ada di kaki, sama bisul nempel di pantat. Itu ada aja alasannya, akhirnya kagak ngaji. Makanya paling susah kalau orang laki untuk ngaji. Bapak-bapak ngaji susah, anak muda juga, Masya Allah. Tapi ini Masya Allah nih anak-anak muda yang fisabilillah. Karena apa? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dapat pahala dari Allah, pahala fisabilillah, hatta yarji, sampai dia pulang ke rumahnya. Ini ibu-ibu mana yang ngaji? Ada? Ibu-ibu apa janda itu? Hah? Janda? Oh, bukan janda, bukan? Kalau ada janda di sini namanya jambu klutuk. Janda kalau ngaji bawahnya ngantuk. Nah, jadi kalau nggak ada hidayah,
susah. Nah, makanya kita mohon kepada Allah setiap pagi apa? Kalau salat subuh, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami ya Allah, sebuah hidayah petunjuk. Coba tuh, tiap pagi dibuka minta hidayah. Maka kalau Allah kasih hidayah, ya, ibadah menjadi ringan, ibadah menjadi enteng, ngaji nuntut ilmu juga menjadi ringan. Karena penting ini banyak anak-anak kecil. Bapak-bapaknya mana? Bapak-bapaknya mana? Nah, iya dah dicalonin nama anak-anaknya, Masya Allah digantiin. Luar biasa ini anak. Anak sewaktu kecil ini rahmat. Ya, kalau anak punya anak kecil rahmat gak? Coba seorang ayah ngojek tengah hari pentet, bulak-balik nggak ada omset, udah puyeng ke sana kemari, udah muka merah, gigi kuning, pulang ambil rumah begitu ngelihat anak senyum, kira-kira lega gak di hati? Tuh anak membawa rahmat kalau masih kecil. Tapi kalau udah gede segede gini, bisa bukan rahmat lagi, musibah. Anak di saat kecil itu rahmat, tapi di saat besar dia bisa jadi berbalik. Kenapa bisa jadi musibah? Kalau di waktu kecilnya tidak dididik agama. Tapi di saat kecil dididik agama dengan baik, ya misalnya nggak sanggup nyekolahin di pesantren nih orang tua, ya senggangganya di sekolahan agama. Di sekolahan agama juga nggak sanggup, di sekolahan umum, tapi juga jangan lupa suruh ngaji. Kalau dia nggak dididik, kecilnya rahmat, gedenya bawa musibah, naudzubillah min zalik. Ya, tapi kalau di kecil dididik, adabnya ada, ilmu agamanya ada, begitu dia besar dia bakti sama orang tuanya. Maka anak itu kecil rahmat tapi besar jadi musibah, anak itu bisa jadi bom waktu. Apabila ini bom waktu tidak dididik dengan sebaik-baiknya, apabila meledak nanti di saat besar, itu korban pertamanya siapa? Orang tuanya. Gitu. Maka kalau anak salah didik, nanti begitu besar, itu korban pertama yang merasakan susah ibu dan ayahnya. Maka didik sekarang. Nah, kita jangan malu-malu. Seumpama kita udah jadi seorang ayah, ngaji belum bisa, cara wudhu belum bisa, mandi hadas belum bisa, dan lain sebagainya belum bisa, belajar. Karena kewajiban seorang ayah, dia harus nuntut ilmu, dan ilmunya pun harus diajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Nah, yang anaknya masih kecil, mulai sekarang pupuk, ya, didik dengan sebaik-baiknya. Ya, supaya apa? Supaya nggak jadi bom waktu nanti di saat besar. Tapi sekarang kita yang sudah besar harus sadar. Karena seseorang itu menjadi kakek, sebelum jadi kakek jadi bapak dulu, sebelum jadi bapak jadi anak dulu. Nah, kita sekarang pernah jadi anak, nanti suatu saat jadi ayah. Ya, pernah jadi anak kan? Sekarang jadi ayah, nanti akan jadi kakek. Habis jadi kakek, kalau umurnya selesai, pulang ke rahmatullah. Nah, dari sekarang persiapkan. Nah, kalau kita sayang nih sama orang tua kita yang masih ada, orang tua kita, atau yang sudah pulang ke rahmatullah, rajin-rajin ke majelis. Orang tua kita yang di dalam kubur nggak bisa dibawain martabak. Kali Pak mau pizza enggak? Mau parcel enggak isi buah? Kagak. Karena orang yang sudah di dalam kubur bagaikan orang yang nganyut di kali. Orang kalau nganyut di kali dikasih apaan kalau mau nolongin? Kasih emas bukan? Kagak bakalan. Kalau dikasih tali pasti diambil. Karena buat nyelamatin. Nah, begitu kita orang tua kita udah nggak ada, rajin-rajin ke majelis, karena yang di majelis itu diucap diantaranya salawat, apalagi zikir kepada Allah, itu nyampe ke orang tua kita. Doain, ya Allah, orang tua saya ampunin dosanya. Atau orang tua yang masih ada, doain, ya Allah, orang tua saya sehatin jasmani rohaninya. Itu tandanya anak yang sayang.
karena nanti akan dibalas lagi oleh anaknya. Kalau dari sekarang nggak pernah didik anaknya, jangan harap nanti kita dibalas oleh anak kita. Ya, maka didik anak, jangan sampai nanti kita sebagai orang tua nggak ngerti agama, anak kita pun juga nggak ngerti agama. Masih semangat nggak? Nah, bicara tentang orang nggak ada ilmunya, udah sampai tua, ya, udah tua, udah kakek sama nenek, ilmunya nggak ada. Nggak ngerti ilmu agama, boro-boro bisa baca Quran. Ini ayah sama ibu nih, kakek sama nenek. Ya Allah, kesian hidupnya. Nah, itu jangan sampai kita akan ngalamin seperti itu, jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Cuman ini kakek sama nenek punya anak cakep. Ya, punya anak cakep luar biasa. Kalau kata bocah sini mah, jangankan lihat mukanya, ngelihat bayang aja naksir. Dia lewat nih bayangannya kelihatan naksir. Saking jah. Kalau kata Daman, ikan betok kelindes kontainer. Itu bocah montok bener. Kalau kata Daman, ya, ikan betok kelindes kontainer. Itu bocah montok bener. Cuman nih aki-aki sama nini ini, walaupun dia nggak bisa baca Quran, dia nggak ngerti agama, dia pengen banget punya mantu ustadz. Tuh, pengen aja mulia dia, nggak pengen punya mantu direktur atau komisaris, enggak. Apalagi kepala toko, enggak. Jadi pengen punya mantu ustadz. Cuman sayangnya nih aki-aki ngomong sama siapa aja, saya mah pengen banget punya mantu ustadz supaya bisa ngedidik kita, karena kita nggak paham agama. Ngomongnya bukan di kalangan majelis, di kalangan tempat nongkrong, kedengeran sama tukang odong-odong. Akhirnya punya odong-odong nih punya akal, wah kalau gini caranya nih gue mau nyaruh jadi ustadz. Karena nih aki-aki di, masya Allah, dia punya anak botoh pisan cakep. Kalau kata di kampung namanya kembang apa sih? Kembang kampung. Ya, apa sih kembang kampung ya? Kalau perempuan cakep apa namanya? Kembang desa. Kalau kembang pasir mah tai kucing. Ada bilang kembang pasir. Rusdi bilang kembang pasir. Oh, berarti dia demen mati kucing. Kembang desa. Kalau kembang pasir, tai kucing. Coba lihat dari pasir. Nah, akhirnya tukang odong-odong ini nyaru pakai gamis. Wah, pakai sorban penyengser. Ini pakai udang-udang kayak tampah Bali. Nyaru, dia lewat depan rumah nih aki-aki. Dia bawa kayak kitab begitu, padahal isinya mah ubin. Dia dibungkus sama koran, dia jalan begini. Itu aki-aki ngeliat, masya Allah, ini anak muda luar biasa, pakaiannya soleh, kayaknya ustadz ini. Dipanggil ustadz. Akhirnya nengok nih tukang odong-odong. Alhamdulillah dipanggil juga saya. Ustadz mau kemana ustadz? Saya mau ngajar di kampung sebelah. Nah, kata tukang odong-odong ini, mampir ustadz. Wah, kata tukang odong, kebeneran ini. Suruh mampir, kan jadi ketemu sama anaknya yang botoh. Masuk nih ustadz. Habis masuk, ustadz duduk, ustadz duduk. Disediain di dalam hidangan segala macam. Kata aki-aki ini, bentar ustadz ya, saya ke dalam dulu. Padahal nih aki-aki nggak bisa ngaji, nggak bisa apa-apa, agama kagak ngerti, boro-boro bisa baca Quran. Nah, orang yang nyari jadi ustadz ini, alhamdulillah dia ke dalam, pasti ngeluarin anaknya yang cakep nih. Ternyata bukan anaknya yang dikeluarin, ini aki-aki bawa Al-Quran. Nah, kan tukang odong-odong ini nggak bisa baca juga, nggak bisa ngaji, kagak ngerti, cuman dia pengen buat sama anaknya nih aki-aki. Begitu disuruh Al-Quran kaget, ya, saya kira mah anaknya mau dikeluarin, ngapa Al-Quran? Dia udah dak dikduk, jangan ya saya dites nih, jangan biasa disuruh baca. Ternyata bener, Ustadz kan bisa ngajar dan pasti Ustadz fasih bahasa Qurannya.
Coba tolongin, saya pengen banget dengar Ustadz baca Quran. Kata Ustadz dalam hatinya, lah bener juga ini kacau. Itu keringet dingin dia, deg-degan. Dibukain langsung tuh Quran, lah biru matanya. Karena apa? Ngeliat tulisan nyambung semua bahasa Arab. Yang misah-misah dia kagak ngerti, yang alif fathah, alif kasro'i, alif dhamma, dia kagak ngerti, apalagi yang rata, yang nyambung. Dia bingung gimana aja. Kata aki-aki nenek-nenek, Ustadz ayo baca. Ternyata ini tukang odong-odong, selain dia ngerja odong-odong, dia MC juga. Jadi dia MC organ tunggal. Yang namanya MC organ tunggal, suaranya bagus nggak? Lah bagus ya, MC dangdut ya. Wah, suaranya bagus. Cuman begitu disuruh baca Quran dia bingung, apaan ya? Ini aki-aki juga nggak ngerti agama, ini yang nyaruh ustadz juga apalagi. Disuruh baca. Cuman dia punya keyakinan suaranya bagus. Akalnya banyak lagi nih. Orang dia berani nyaruh pakai gamis, ya, berarti akalnya banyak. Dia celingak, apa ya bacaannya? Dilihat di pojokan banyak botol minuman. Ada Coca-Cola, ada Fanta, ada Sprite, ada tutup limun. Dia baca. Ya. Dia baca Coca-Cola, Fanta, Sprite, tutup limun. Itu aki-aki langsung Allah. Itu hati yang ini langsung Allah, bagus nih, bagus gitu. Ini lantaran nggak ngerti agama. Orang dibaca Coca-Cola, Fanta, Sprite, tutup limun, dia langsung disambut Allah. Kan gitu biasa kalau orang ngaji kan disambut ya Allah. Makin mangkak baik ini ya, yang nyaruh ustadz. Kata yang nyaruh ustadz, alhamdulillah selamat gua. Dia kebet lagi, tolong ustadz yang ini juga bacain. Kaget lagi dia, yang tadi bingung nyari akalnya. Apalagi ya, ini lantaran gak ada ilmu tuh, makanya tuh. Cuman itu tukang odong-odong juga nggak habis akal. Dilihat di depan dia ada kolak ubi, roti. Dilihat lagi di pojokan ada patahan bata sama patahan ubin. Wah, dijadiin akal lagi sama dia. Ayo ustadz baca. Dibaca lagi. Qalaqa ubi samarati patahan ubin. Teriak Allah. Coba. Itu kalau tukang orang kena lu gua kerjain. Ini ramah-ramahnya anaknya dikasih gua ini. Jadi dah gua jadi mantu. Coba itu. Ya, dikirain selesai, minta lagi, Ustadz, masya Allah suaranya enak banget, Nini pengen dengerin yang lain. Begitu yang ketiga dia mulai bingung, apa ya? Dilihat nih aki-aki serebetan aja. Kalau bahasa sekarang pakai sarungan dah. Apa ya? Wah udah ada nih. Langsung yang ketiga dibaca. Serebet. 15 kali serabat serebet. Nah mulai ketahuan di situ sama kaki sama Nini. Ini kebaca serabat serebet. Ini bener apa enggak Ustaz? Serebet kan pakai kain. Nah iya ya. Nah di situ makanya sepandai-pandainya tupai melompat dia akan jatuh juga. Akhirnya ketahuan dia bohongnya. Nah makanya jangan sampai nanti kita dibohongin orang lantaran kita nggak ada ilmu. Ntar akhirnya Coca-Cola, Fanta, Sprite. Nah, jadi ntar sengsara kitanya. Makanya butuh ilmu supaya terang jalannya. Jangan sampai kita nyasar. Nah ini pengalaman cerita tadi aki-aki sama nenek-nenek, jangan sampai kita ngalamin. Jangan sampai nanti kita tua, kita punya istri, kita nggak bisa ngaji, istri juga nggak bisa ngaji, akhirnya sengsara kita. Ya, nah oke, mulai sekarang yang rajin ngajinya, ya semoga pulang dari sini Allah beri hidayah dan taufik buat kita semua. Dan semoga kita semangat di dalam ngaji, nuntut ilmu dan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Mari tutup suratul Fatihah.
Semoga Allah beri manfaat pada kita semua. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.